Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhtarik Nafi Ubaid, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi S1 PJJ Manajemen dengan NIM 2502010102080. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas struktur dari mata kuliah Digital Marketing kelas MJ 306. Nah, di video kali ini saya mengambil judul yaitu peran sosial media dalam strategi digital marketing. Nah, pertama-tama apa sih sosial media marketing itu? Nah, sosial media marketing itu merupakan platform media sosial atau jejaring web yang digunakan untuk memasarkan suatu produk atau jasa guna membangun brand awareness dan memfasilitasi keterlibatan pelanggan atau customer engagement. Jadi, sosial media marketing ini merupakan platform yang disediakan agar orang dapat bertransaksi, yaitu produk dan jasa, serta membangun brand tentang produk dan jasa mereka pada customer atau konsumen. Nah, setelah terjadi transformasi pemasaran yang dimana dulu yaitu transformasi tradisional, sekarang dulu pemasaran tradisional, sekarang bertransformasi menjadi pemasaran digital. Dimana dulu komunikasinya hanya satu arah, itu monolog, biasanya melalui radio, koran, atau televisi. Namun sekarang di era digital, pemasaran dapat dilakukan secara dialog melalui mungkin WhatsApp, DM, atau pesan, atau telepon. Kalau yang dulu target pasar tradisionalnya umum, jadi satu barang untuk semua. Kalau sekarang di era digital target pasarnya spesifik. Kalau dulu zaman dulu biaya dominan tinggi atau kaku, untuk sekarang di era pemasaran digital ini biaya bisa fleksibel bahkan murah. Untuk waktu dulu sangat terbatas, mungkin hanya dari pagi hingga malam sebelum tidur. Kalau sekarang bisa 24 per 7, 24 jam per setiap hari. Nah, mengapa sosial media itu penting? Satu, untuk akses pasar global. Jadi, untuk apa namanya, berkumpulnya para barang atau jasa atau barang-barang jasa yang diperjualbelikan. Terus, sosial media juga penting karena efisiensi biaya akuisisi, yaitu mengefektifkan atau efisienkan biaya yang digunakan, kemudian untuk membangun loyalitas dan kepercayaan. Nah, berikut merupakan platform media sosial yang utama di Indonesia, yaitu Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, dan Facebook. Nah, di sini saya akan membahas terkait analisis komparatif platform yang paling sering digunakan dalam sosial media marketing tadi, antara lain Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, perbedaannya di sini, kalau di Instagram visual cenderung estetik dan berisi tentang katalog produk. Kalau di TikTok berisi video pendek dan tren viral. Kalau di Facebook berisi komunitas atau informasi detail. Untuk targetnya sendiri, kalau Instagram itu milenial dan Gen Z, yaitu umur 18 hingga 35 tahun. Kalau TikTok itu untuk Gen Z dan Gen Alpha yang umurnya kurang dari 25 tahun. Dan untuk milenial itu, dan untuk Facebook itu generasi milenial, Gen X, dan Boomers 30 hingga 50 tahun ke atas. Kalau Instagram basisnya ini berbasis follower. Kalau TikTok ini berbasis minat, interest gap. Kalau Facebook biasanya komunitas atau berbasis interaksi grup dan teman. Nah, kalau biasanya produk-produk yang ada di produk barang dan jasa yang dimarketingkan di Instagram, yaitu berupa fashion, produk fashion, jasa fashion, kuliner, lifestyle. Kalau di TikTok berupa produk impulsif yang orang FOMO, kalau istilahnya FOMO, takut ketinggalan. Produk edukasi dan gadget. Kalau di Facebook biasanya terkait jasa atau properti, jual beli rumah, B2B, dan hobi. Nah, berikut merupakan pilar konten dan marketing funnel, di mana konten edukasi, value authority, memberikan solusi atas masalah audiens, tips, tutorial, data industri untuk membangun kredibilitas merek. Kemudian konten hiburan, engagement, dan awareness, mengikuti tren terkini atau storytelling ringan untuk meningkatkan jangkauan audiens reach. Kemudian konten promosi, menawarkan secara langsung hard selling, memberikan diskon terbatas, dan testimoni dari pelanggan. Nah, di era sekarang ada tantangan dan
ia juga ada solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu saturasi konten. Tingginya volume konten membuat audiens ini selektif, jadi orang-orang pada pilih memilih. Nah, solusinya itu meningkatkan kualitas visual dan relevansi topik. Kemudian manajemen reputasi yaitu resiko viralitas negatif dari komplain pelanggan. Di era sekarang sangat mudah untuk seseorang itu mengkomplain terkait barang atau jasa yang telah dipasarkan. Nah, solusinya harus diberikan solusi yaitu respon cepat, empatik, dan solutif tentunya. Kemudian volatilitas algoritma, perubahan aturan main, platform yang dinamis. Jadi platform itu aturan mainnya dinamis, sangat cepat berubah-ubah. Makanya diberikan solusi yaitu diversifikasi platform omnichannel. Jangan bergantung hanya pada satu sosial media saja. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan, media sosial bukan lagi opsi pelengkap, melainkan aset operasional yang wajib dikelola untuk berlangsungan bisnis modern. Jadi, media sosial ini bukan hanya sekedar pelengkap, tapi sekarang sudah menjadi utama bagi semua masyarakat, baik UMKM, bisnis besar, dan lain-lain untuk memasarkan barang dan jasanya agar bisnisnya bisa berjalan. Karena ya memang eranya seperti itu, eranya sekarang memang era digital, orang-orang tidak perlu lagi ke pasar, tidak perlu bertanya-tanya langsung melewati radio, telepon ulang atau mendengar radio. Sekarang bisa langsung memilih. Sekarang ada toko di Instagram, langsung klik saja, terus klik DM, terus tanya-tanya di situ. Kalau jadi nanti barangnya akan langsung diproses. Nah, dan rekomendasi. Jangan lupa tentukan target pasar yang jelas sebelum memilih platform. Kemudian fokus pada kualitas dan jadwal posting yang rutin dan lakukan analisis data mingguan atau bulanan untuk perbaikan strategi. Nah, ini rekomendasi untuk kalian-kalian yang mau terjun ke pemasaran digital, terutamanya menggunakan sosial media marketing. Mungkin itu saja apa materi yang dapat saya sampaikan di video ini. Bila ada salah-salah kata atau informasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.